Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Maulana Firdaus dari Prodi PGSD kelas A semester 6. Nah, di sini saya akan mempresentasikan eh, materi mengenai desil data tunggal. Ya, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, di sini ada pengertian mengenai desil ya. Di mana desil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing sebesar 1/10n. Jadi di sini kita jumpai sebanyak 9 buah titik desil, di mana ke-9 buah titik desil itu membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 10 bagian yang sama besar. Dan lambang dari desil adalah D. Nah, jadi 9 titik desil dimaksud di atas adalah titik-titik yang dimana desil 1, desil 2, desil 3 hingga 9 karena menjadi 9 buah titik. Jadi D1 sampai dengan D9. Nah, oke. Jadi di sini kita akan membahas mengenai rumus desil data tunggal, di mana DI sama dengan I dalam kurung N+1/10. Ya, dengan keterangan D sama dengan desil, I sama dengan bilangan bulat kurang dari 10, yaitu 1, 2, 3, sampai 9, dan N adalah banyaknya data. Ya, saya ulangi lagi, jadi DI ini adalah desil dengan I itu bilangan bulat 10 ya. Jadi 1 sampai 9 itu adalah desil dengan jumlah bilangan bulat yang kurang dari 10. Dan I adalah jumlah dari bilangan yang kurang dari 10 tadi dengan N jumlah banyaknya data yang nanti ditambah 1/10. Oke, jadi makanya seperti ini ya. Nah, rumus desil data tunggal dapat diterapkan pada soal desil dengan memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Di sini ada 4 langkah-langkah ya. Yang pertama itu menentukan jumlah data atau variabel dalam sampel yang biasanya dilambangkan dengan N. Jadi N itu adalah melambangkan variabel dalam sampel. Nah, yang kedua adalah kalian dapat menyusun atau mengurutkan semua data atau variabel dalam sampel agar dapat ditempatkan sesuai dengan letak desilnya dari yang terendah ke yang tertinggi. Dan yang ketiga di sini adalah dapat mulai menentukan nilai dengan menambahkan satu ke jumlah data. Ya, bagi penjumlahan dengan 10 yang hasilnya dapat dikalikan dengan pangkat desil sesuai rumus yang tadi. Nah, yang keempat yang terakhir, lakukan dengan cermat sehingga nilai desil angka keluar sesuai dengan data dalam populasi. Nah, jadi di sini jangan sampai angka yang keluar itu tidak sesuai dengan data pada populasi seperti itu. Oke, setelah kita mengetahui rumus desil dan juga langkah-langkah dalam penerapan rumus tersebut, kita bisa memulai dengan mencoba latihan soal. Nah, di sini diberikan data sebagai berikut: 21, 13, 29, 41, 60, 14, 32, hingga 46. Nah, dengan perintah di sini, tentukan nilai desil ketiga, desil ketujuh, serta desil ke-9 dari data di atas. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk mengerjakannya seperti apa. Jadi diperhatikan ya. Ya, langsung ke pembahasan. Di sini diketahui data 21, 13, 29 hingga 46 itu terdiri dari 15 data ya. Dengan data yang diurut itu dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dimulai dari 13, 14, 16, 19 hingga 60.
Kenapa Kak kok diurutkan terlebih dahulu? Ya karena desil itu adalah data terurut ya, jadi tidak bisa langsung kita cari desilnya, tapi kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, setelah diurutkan dan kita tahu jumlah datanya adalah 15, maka di sini akan kita masukkan ke dalam rumus di mana letak desil ke I pada data ke I per 10 dalam kurung N plus 1. Nah, di sini langsung kita masukkan saja yang kita ketahui bahwa letak desil ketiga, karena di sini kita mencari desil ketiga pada data ke 3 per 10, 15 plus 1 sama dengan 48 per 10 sama dengan 4,8. Ya, kemudian bisa kita lanjutkan dengan desil 3 sama dengan X 4,8. Ya, X ini adalah letak desil pada data ya. Jadi D3 sama dengan X4 plus 0, di mana bisa kita perhatikan bahwa X5 itu adalah, kita urut ya, dari data turut itu ada 13, 14, 16, 19, 21. Berarti data kelima letak desil di X5 adalah 21 dan X4 adalah 19. Maka bisa kita lanjut dengan memasukkan nilai dari X5 dan X4. Ya, jadi desil 3 sama dengan 19 ditambah 0,8 dalam kurung 21 dikurang 19. Ya, kita dahulukan dulu yang di dalam kurung 21 dikurang 19, jadi D3 sama dengan 19 ditambah 0,8 dalam kurung 2. Maka kita lanjutkan lagi, D3 sama dengan 19 ditambah 1,6. Hasilnya adalah 20,6. Nah, selanjutnya kita mencari letak desil ke-7 ya. Itu sama, data kita urutkan terlebih dahulu, kemudian masukkan rumus mencari letak desil yaitu X, mencari X dulu. Ya, di sini dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah 11,2. Maka kita masukkan desil 7 sama dengan X 11,2. Nah, D7 sama dengan X11 plus 0,2 dalam kurung X12 dikurang X11. Lalu kita masukkan angka-angkanya ya, dimana D7 sama dengan 46 ditambah 0,2 dalam kurung 48 dikurang 6. Nah, langsung saja ke hasilnya ya. Jadi dahulukan dulu yang dalam kurung, maka hasilnya adalah 46,4. Ya, dapat disimpulkan bahwa desil merupakan sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sangat banyak. Artinya terdapat 9 nilai yang akan menjadi data 10 bagian yang sama. Nah, hal pokok yang perlu diperhatikan dalam mencari desil adalah mencari susunan data menurut nilainya, menentukan letaknya pada desil, dan menentukan nilai pada desil. Ya, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kelebihan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.